perintah Allah kepada Muhammad dan kepada kita semua untuk mengikuti syariat Allah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Artinya apa? Semua hukum, semua ketentuan, semua aturan, semua ketetapan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka pasti itu sumbernya adalah hawa nafsu. Makanya jangan pernah melanggar syariat Allah sehingga kita terjerumus ke dalam hawa nafsu kita. Ya, itu akan bahaya sekali. Ya, syariat Allah ini sudah jelas, ada perintah, ada larangan. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Ya, ini semua butuh kesadaran kita, makanya terus kita pelajari agar kemudian hubungan kita dengan syariat ini langgeng. Ya, jangan sampai kita abaikan atau kita tinggalkan. Ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah ingatkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja diperintahkan Rasulullah kamu ambil, apa saja yang ditinggalkan maka kamu harus tinggalkan. Apa saja yang melarang harus kamu tinggalkan. Dan kesadaran itu akan menghantarkan kita untuk menjadi manusia yang mulia. Ya, karena apa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangannya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya, untuk supaya kita perhatikan perintah Allah jalankan, larangannya tinggalkan. Harta hampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ya, jadi saudara sekalian, selama kita berputar di antara syariat Allah maka kita aman. Kata Nabi, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha wa sakata asya' rahmatan bikum fala tabhadu anha. Allah menetapkan kewajiban-kewajiban buat kalian, jalankan itu. Dan Allah menetapkan larangannya, tinggalkan itu. Dan banyak hal yang didiamkan sebagai rahmat buat kalian, jangan dicari-cari. Makanya agama Islam ini, ya, agama yang mudah tapi jangan disepelekan. Perhatikan perintahnya untuk dijalankan, larangannya untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena semua demi kepentingan manusia, manfaatnya untuk manusia yang menjalankannya, dan rugilah bagi orang yang meninggalkannya. Makanya kalau ada orang yang melecehkan syariat Islam, kalau dia muslim maka gugur keislamannya. Ya, kalau umpamanya sebabnya dia merasa nggak mampu, belum mampu, itu dosa. Sebenarnya Allah maafkannya. Tapi kalau dia menolak, maka itu berarti dia dalam bahaya. Ya, bisa lepas itu Islamnya itu. Makanya ada orang-orang munafik yang mengejek orang Islam yang menjalankan syariat Allah, sehingga Allah turunkan ayat ke-64 dan 65 surat At-Taubah. Ya. Karena orang itu mengejek orang Islam yang menjalankan syariat Allah, maka Allah hukumi dia dengan orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. 64, 65 silakan dibaca. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Terus satu lagi. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat,
niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, orang yang mengejek Islam, melecehkan Islam, ya, dan asbab nuzulnya itu orang munafik ini melecehkan orang Islam yang menjalankan Islam, maka itu bisa menggugurkan keislamannya. Ya, apaan itu Pak Jenggot itu? Apaan itu pakai cadar itu? Apaan itu orang Islam kerja di masjid melulu itu? Apaan ini begini begitu? Hati-hati terhadap orang yang melecehkan Islam. Ya, bisa jadi dia nggak sadar dia telah runtuhkan keislamannya. Asal-afiyah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ngomong sembarangan. Hormati syariat Islam ini. Oh, saya nggak setuju dengan poligami. Oh, kamu akan berhadapan dengan Allah. Kalau kamu nggak mampu, katakan saya nggak mampu. Urusan pribadi lah. Tapi menolak hukum, wah itu hukumnya bisa orang keluar dari Islam, karena itu ketetapan Allah, itu hukum Allah itu. Tidak boleh ditolak itu. Ya. Nah, karena itu barakallahu, inilah pentingnya untuk menyadari bahwa seluruh syariat Islam maksudnya manfaat buat manusia. Seluruh larangannya itu pasti akan merugikan manusia. Maka jalankan perintah syariat dan tinggalkan larangannya itu. Disitulah keselamatan kita.